jantung itu akan insya Allah akan berprogres dengan cepat. Jadi bukan dari biomedis aja, non biomedis, dan tentunya kita harus berjuang terus, semangat terus, dan berdoa. Oke, Bu Winda. Itu Pak Heri. Terima kasih Bu Winda ya. Terima kasih Pak Heri. Oke, buat semuanya. Oke. Nah, ini demikian tadi cerita dari Bu Winda, Mama Ales dari Seragen, pengalamannya terhadap protokol dokter Senjaya. Giliran selanjutnya, ini tidak menutup kemungkinan untuk yang mau ikut berbagi juga ya, walaupun belum menghubungi saya sebelumnya, nggak apa-apa, nanti bisa raise hand atau mic, nggak apa-apa, silahkan. Urutan yang kedua, Ibu Hasanah, apakah sudah hadir? Ibu Hasanah, Mama Amira? Ya, sudah. Oh, saya belum ganti nama soalnya. Sudah, saya sudah hadir. Makanya saya cari ke mana ini. Iya, ini soalnya ikut Zoom anak satunya harus pakai nama. Aduh, maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagaimana Bu Hasanah, sehat keluarga? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Semoga semuanya juga sehat. Orang tua yang ada di sini, putra-putranya juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Silahkan bercerita Bu Hasanah, apa pengalaman Bu Hasanah pertama kali kenal dengan protokol dokter Senjaya? Saya kenal protokol dokter Senjaya itu dari tahun 2018. Ya, itu dikenalkan sama 2018 waktu itu anak saya sudah umur 10 tahun ya. 10 tahun sudah ke dokter sebelumnya, perkembangannya bagus, lumayan, tapi masih masih jauh dari harapan. Kemudian saya memutuskan untuk mundur, kemudian mencari alternatif lain. Kemudian ketemulah saya dikenalkan sama protokol dokter Senjaya. Belum jadi protokol maksud waktu itu, dikenalkan dokter sama dokter Ali gitu bilangnya. Nah, sesama alumni yang di tempat lama. Oh, coba dokter ini, oke. Kemudian saya coba itu, saya menghubungi dokter Ali, mencari tahu bagaimana caranya, metodenya, saya pelajari dulu. Nah, kemudian baik akan saya coba. Tapi waktu itu saya sudah, kalau saya mau menjalankan ini, saya harus sama suami harus satu pemikiran. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin. Jadi nanti suami saya nanti banyak nanya pasti ini buat apa. Jadi saya harus ketemu sama dokter Ali ke Bekasi, ngajak suami harus sama-sama supaya tahu nanti apa yang harus dijalani untuk Amira. Alhamdulillah suami saya setuju. Jadi ya cerita selanjutnya yang itu saya berangkat dari Surabaya, suami dari Denpasar, ketemu di Bekasi di kliniknya dokter Ali. Nah, kemudian kita dapat penjelasannya mengenai hasil tes Asira Amira. Nah, kemudian setelah itu mulai menjalankan protokolnya, ya alhamdulillah. Nah, itu memang awal-awal pertama memang seperti biasa, 6 bulan pertama itu perkembangannya itu nggak banyak. Tapi ya saya tunggu sampai 1 tahun, baru nanti saya evaluasi lagi. Ternyata 1 tahun itu bagus ya, perkembangannya itu bagus. Jadi saya teruskan tahun kedua sampai akhirnya sekarang sudah masuk ke tahun keempat. Jadi Amira sekarang umurnya sudah 14 tahun. Jadi ya mungkin sama dengan kekhawatiran orang tua yang putranya mungkin belum umurnya sudah banyak tapi belum menjalankan, belum ada jalan keluar untuk putranya. Banyak yang saya baca itu banyak yang seperti hampir merasa putus asa karena anak saya sudah umurnya sudah segini tapi kok belum ada perkembangannya. Nah, itu seperti itu. Jadi baru menjalankan beberapa bulan aja sudah seperti putus asa, lelah. Nah, itu salah satu kendalanya. Jadi memang harus sabar, tekadnya harus kuat. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah ikut protokol dokter Senjaya
memasuki tahun keempat ya perkembangannya Amira ya buat saya ya itu sudah luar biasa. Yang dulu masih hiper, ngomongnya belum banyak, fokusnya kurang bagus, kesehatannya juga masih kurang bagus. Sekarang saya lihat Asira terakhir itu skala amplify-nya itu berapa ya? 14 kalau nggak salah. Jadi itu sudah sangat-sangat bagus buat saya itu ya. Jadi memang harus mempertahankan pola yang seperti ini. Ya, ya. Nah, kemudian di tahun yang ketiga saya dikenalkan sama Dr. Ali tentang yang barusan ini saya kok jadi lupa. Tapping ya, SEF ya. SEF. Nah, itu juga saya cobakan ke Amira. Waktu itu kan memang ada gangguan tidur. Nah, itu sudah dicoba berkali-kali tentang Bicom. Itu juga beberapa kali terapi sembuh, habis itu kambuh lagi. Jadi penyebabnya saya juga kurang tahu. Tapi akhirnya juga setelah itu ketemu penyebabnya. Setelah itu ternyata penyebabnya memang bukan satu. Kemudian saya coba terapi pakai SEF. Ya, waktu itu lagi capek-capeknya, saya lagi pindahan rumah. Saya nggak kuat bangun, Amira belum bisa tidur. Akhirnya terpaksa saya nggak mau saya harus coba saya tapping pakai imajiner. Ya, daripada nggak coba sama sekali, saya juga tahu bakal berhasil apa enggak. Akhirnya saya coba tapping. Ya, alhamdulillah. Nggak lama setelah itu Amira tidur. Wah, luar biasa memang. Jadi memang SEF sama protokol dokter sengaja kalau bisa kita jalankan semuanya. Jadi bisa saling melengkapi. Menguatkan, iya, saling melengkapi gitu. Iya. Itu sementara itu jadi perkembangan Amira sekarang memang sudah luar biasa, sangat luar biasa. Sekarang udah terakhir saya kirim laporan itu sudah mulai berenang lagi, mulai mulai basket untuk melatih otot motoriknya. Apalagi soal makanan juga yang dulunya banyak sekali pantangannya sudah mulai banyak jajannya sudah banyak, sudah hampir sama dengan kakak-kakaknya. Jadi kalau kakaknya mau makan pizza, dia juga udah makan pizza, nggak error lagi. Jadi ya udah seneng lah, maksudnya sudah bisa sudah bisa bergabung dengan kakak-kakaknya gitu. Iya. Sementara itu dulu deh. Ya, Bu. Jadi memang luar biasa ya dengan adanya SEF kemarin. Kita juga jadi menemukan pasal yang terakhir ya Bu ya. Jadi pasal bahwa orang tua juga harus ikhlas dan pasrah. Jadi harus dibersihkan sampai emosinya dahulu. Dan seperti Bu Hasana bilang, sebaiknya dua-duanya dijalankan ya. Maksudnya Iya, betul. Supaya saling melengkapi. Juga, SEF juga. Jadi kebetulan tadi saya juga ngobrol sama General Manager dari Logos. Saya diskusi tentang rencana ke depan kita, bagaimana biar kita juga didukung. Jadi luar biasa, sambutannya juga sangat baik. Nanti akan diberikan solusi katanya gitu. Nanti kita masih menunggu, semoga beritanya sangat bagus nanti. Oke, terus Ibu di protokol ya, maksudnya kenal dengan Dokter Ali sudah tahun keempat ya Bu ya? Iya, sudah tahun keempat. Ya. Nah, jadi sudah hafal sama Dokter Ali. Iya, berarti sudah hafal, sudah tahu ya. Jadi ini sehubungan dengan target Dokter Ali kan 2 tahun. Nah, Ibu kan sudah lebih dari 2 tahun. Bagaimana menurut Ibu? Mengapa Ibu masih terus melanjutkan? Mungkin biar teman-teman tahu gitu. Oh ya, kan namanya ikhtiar kan nggak boleh berhenti. Betul. Ya, selama masih bisa yang kita teruskan. Ya, betul. Luar biasa Ibu. Jadi memang kita tidak boleh berhenti berikhtiar ya. Iya, betul.
Mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa mendengar cerita Bu Hasanah ini luar biasa. Jadi perjuangannya bukan sesuatu hal yang sebentar ya, tapi ternyata memang panjang, tapi dengan ikhtiar yang kuat dan mengkombinasi ya, saling melengkapi antara protokol dengan safe, ternyata hasilnya lebih bagus. Itu. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan? Ya sementara ini yang untuk perkembangan lainnya seperti bicara itu tetap saya terapi dengan pakai safe sambil sambil jalan juga dengan Bicom. Sekarang masih terapi untuk buka blok di otak ya. Jadi tetap saya usahakan juga pakai safe di tapping untuk bicara dan semuanya. Kadang-kadang kalau dia kesulitan untuk ngomong apa itu saya tapping gitu. Nah, pelan-pelan. Nggak bisa langsung memang. Jadi harus nggak boleh berhenti. Ya. Nah, mungkin ada pesan buat teman-teman yang ada di grup kita ini, terutama bagi yang masih baru, belum banyak mengenal. Ibu kan sudah 4 tahun, sudah tahu karakter Dr. Ali seperti apa. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit, Bu, biar mereka juga tahu. Apa ya? Intinya memang harus tekadnya harus kuat. Yes. Ya. Gangguan kiri kanan itu biasa. Tetap fokus sama tujuan. Ya. Itu aja. Saya lihat juga Ibu punya kekuatan karena pasangan Ibu juga satu frekuensi ya, saling mendukung. Jadi ya memang harus menjadi kunci penting bagi yang lain biar pada tahu gitu. Oke Bu Hasanah, mungkin cukup dulu Bu Hasanah ya. Nanti kalau terima kasih Pak Heri. Oke. Belum? Ya, ada yang mau. Belum Pak Heri. Gimana? Halo? Belum. Tadi belum. Kan hafal dengan Dr. Ali. Oh iya. Ya boleh cerita. Dr. Ali itu kayak apa dari awal sampai 4 tahun. Silakan Bu Hasanah. Ya, cerita yang lainnya bisa mendengarkan. Apa ya? Open mind. Jadi membuka nggak seperti kalau ada metode baru yaitu tidak menutup kemungkinan untuk silakan dipakai. Jadi nggak harus nggak kaku gitu loh. Dr. Ali itu nggak kaku dengan dengan sesuatu yang baru, asalkan itu bagus untuk anak kita, perkembangan anak kita, ya silakan dipakai, nggak apa-apa. Ya dulu memang berapi-api buat saya, ya memang wajar sih berapi-api, semangat, sepertinya marah. Kata banyak yang bilang Dr. Ali galak. Ya buat saya, kalau saya sih nggak galak ya, karena belum tahu maksud di belakangnya. Kalau sudah tahu ya memang harus begitu ya. Ya biasa aja buat saya. Mungkin kalau saya jadi posisi saya di situ juga sama. Cuman sekarang lebih nyantai. Ya terserahlah, pokoknya saya sudah nunjukin jalan, mau ikut mau enggak terserah gitu. Sama dengan intinya begitulah. Ya, memang seperti itu. Jadi kadang nadanya tinggi karena memang asli dari Jawa Timur ya, dari Malang ya. Tinggi karena bersemangat, bukan karena marah. Iya. Apalagi kalau ngobrol sama saya orang Jogja yang lemah lembut katakanlah. Iya. Iya Pak Heri kan orangnya lemah lembut karena dari Jogja ya. Dr. Ali kan dari Jawa Timur. Nah itu kan ya seperti itu, Jawa Timur ya berapi-api, bersemangat, bukannya marah. Ya. Gitu. Oke. Masih kurang nggak Dr. Ali? Masih belum loh itu. Enggak, jadi kalau tentang Dr. Ali bolehlah ya. Jadi intinya satu. Saya itu tidak egois dalam artian harus semua pakai protokol yang kita punya, enggak. Ya, itu benar. Karena tujuannya kita sama, kepingin anak-anak kita itu pulih. Ya, terima kasih. Kalau saya sangat bersemangat tuh kadang-kadang itu gregetan gitu loh. Ngerti ya, orang kita tahu, kita ngajen sesuai yang kita tahu, yang ada hasilnya, tetapi yang diomong itu gak ngerti-ngerti. Kalau zaman dulu itu gregetan, jadi kayaknya ya, gitu ya? Bukan marah sih,
Cuman saking semangatnya dengan kayak marah ya. Tapi sekarang enggak Bapak Ibu, karena